Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Eh, Pertama-tama eh, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat rahman dan rahimnya, berkat eh, kasih dan sayangnya, sehingga kita bisa bersilaturahmi pada kesempatan malam hari ini, walaupun dengan suasana Zoom. Mudah-mudahan tidak kemudian mengurangi esensi silaturahmi pada malam hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpah atas keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang saya hormati teman-teman, Bapak Ibu sekalian, teman-teman baik yang mengikuti pembelajaran di Sentolo ataupun teman-teman yang di luar kegiatan yang ikut di kegiatan program di Sentolo. Mungkin barangkali dalam suasana silaturahmi mingguan ini biasanya ada 1-2 orang yang mampir, alumni dan para senior yang kadang suka nyusup di grup ya. Saya tanpa mengurangi rasa hormat, rasa takzim saya, tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Tapi biasanya setelah Zoom selesai baru ada WA. Mas, saya tadi hadir di kegiatan Zoom-nya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih moderator Mas Fajar yang telah mengundang saya untuk diskusi, sharing. Sebenarnya kita sharing ya, karena saya juga sebenarnya santri gitu. Jadi sesama santri itu tidak boleh saling menggurui ya, tetapi saling mengingatkan saja, saling berbagi cerita. Gitu. Dan saya juga meyakini di antara teman-teman yang hadir pada malam hari ini juga pasti ada yang sedang melakukan bisnis properti, baik yang flipper ataupun jual kapling, jual unit, sehingga kemudian saya merasa tidak kurang elok kalau kemudian menyampaikan banyak hal. Tapi saya mungkin hanya sedikit bercerita terkait pengalaman saya selama belajar di Sentolo hingga kemudian buka proyek di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kemudian izin ya, saya ingin mengenalkan diri. Saya Nasir, Muhammad Nasir, saya dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kebetulan saya alumni angkatan 2 kelas 3 bulan tahun 2020 ya, 2020 atau 2021 ya, ketika pandemi. Ketika pandemi, waktu itu saya memutuskan resign dari tempat kerja karena memutuskan ingin belajar properti di Sentolo, Yogyakarta. Kemudian latar belakang saya berkuliah, latar pendidikan saya sarjana hukum, kemudian latar pekerjaan, saya seorang karyawan kontrak selama 3 tahun di Badan Pertanahan Nasional, di BPN. Mungkin teman-teman sudah familiar tuh mendengar nama ATR BPN ya. Sering mungkin teman-teman ngurus sertifikat atau yang lain-lainnya. Kemudian saya itu bekerja terakhir setelah 3 tahun di BPN, kemudian COVID ketika itu melanda, sehingga kemudian program-program kementerian terhenti, anggaran-anggaran pun ditarik ke pemerintah pusat, sehingga kemudian saya memutuskan untuk resign dari tempat kerja saya sebagai karyawan kontrak di BPN. Nah, ketika saya resign, saya mendapatkan WA dari teman saya juga yang kebetulan PNS BPN, yang kebetulan beliau adalah seorang pengembang.
itu untuk bekerja di tempat beliau gitu. Kemudian saya terima pekerjaannya selama 3 bulan. Tapi setelah apa ya, seiring berjalannya waktu, ketika saya bekerja di satu perusahaan properti milik orang BPN yang juga merupakan pengembang, saya apa namanya ya, banyak tertarik gitu. Kok pengembang ini apa namanya ya, eh, uangnya banyak, kemudian apa namanya, keren lah kalau kemudian menjadi pengusaha. Sehingga kemudian ketika itu saya banyak melihat media-media punya kepunyaan Pak Onar gitu. Ini Pak Onar ini belajar di mana sih gitu? Kok bisa eh, satu sisi beliau sebagai PNS, tapi satu sisi juga beliau adalah pengembang properti di Kalimantan. Satu momen ketika itu ada ucapan Selamat Milad Pesantren Properti dari Instagram beliau. Jadi saya cross check, pesantren properti itu apa gitu. Saya searching di YouTube, ketemulah gitu. Ternyata ya, apa namanya, pesantren properti adalah tempat pendidikan apa belajar properti. Ketika itu saya tergiur tuh karena apa biayanya sangat terjangkau eh, dan lain sebagainya. Akhir cerita saya memutuskan untuk resign Pak dari tempat kerja. Hanya bekerja 3 bulan di perusahaan properti, saya memutuskan resign, kemudian menimba ilmu di Sentolo, Yogyakarta. Nah, saya kebetulan angkatan 2 itu teman saya itu ada Mas Tio. Mas Tio dari Semarang yang sekarang juga di Sentolo. Tapi saya dengan Mas Tio itu, kalau saya mungkin hanya kenal Sentolo ketika ikut kelas 3 bulan di tahun 2020. Akan tetapi kalau Mas Tio itu sudah jauh lebih mengenal Sentolo daripada saya. Mungkin sebelumnya ikut kelas 2 hari, ikut kelas 3 hari sama Pak Bambang, sehingga kemudian beliau lebih lebih banyak tahu, lebih banyak pengetahuan di bidang properti. Kalau kita ngikut saja ketika itu. Ada juga teman saya angkatan 2 itu namanya Mas Ikus, yang 2-3 minggu yang lalu kalau tidak salah itu jadi pemateri juga. Beliau sekarang tinggal di Medan gitu. Nah, saya dulu sama Mas Ikus bareng-bareng magangnya di Kang Erdi di Jawa Barat, di Panorama gitu. Panorama di apa namanya? Di Tanjung Sari di Sumedang. Akhirnya setelah apa namanya? Setelah selesai pendidikan di Sentolo, saya memutuskan untuk balik eh, ke Kalimantan. Ada tawaran juga dari Pak Bambang untuk kemudian apa namanya, tetap tinggal di Jogja atau di sekitarnya untuk terus belajar properti, karena bagi Pak Bambang memang kelas 3 bulan itu hanya kelas di awal Mas. Itu semakin kita belajar properti, semakin lama semakin kita banyak tidak tahu tentang properti, karena saya rasa properti itu sangat luas gitu. Apa namanya, disiplin ilmunya tuh sangat banyak, sehingga kemudian mengharuskan ketika kita belajar di Sentolo, ketika itu kami tidak disarankan untuk buka proyek langsung, tapi harus ada mentor yang menemani, atau setidaknya itu magang, ditempatkan oleh pesantren di proyek-proyeknya alumni. Misalkan kalau di angkatan 2 saya itu ada teman saya yang sekarang di Cilacap, ada Mas Catur, itu teman angkatan saya. Kemudian ada Mas Fauzan dari Surabaya yang sekarang juga di apa namanya, di Cilacap. Nah, teman-teman itu pada udah sukses tuh, udah buka proyek baru lagi, proyek yang di awal itu kan sudah selesai, hampir selesai, sehingga kemudian ini kalau tidak salah tahun ketiga apa tahun keempat udah menetap di Cilacap, buka proyek baru. Mungkin teman-teman yang boarding sering berkunjung ke Cilacap itu. Kemudian eh, saya dikasih tema ya terkait eh, apa namanya, terkait
banyak bicara terkait risiko bisnis properti dan kemudian ada lanjutannya terkait pengembangan properti dalam ruang lingkup komunitas gitu. Nah, jadi sebenarnya di properti itu bagi saya properti itu bisnis yang sangat menggiurkan gitu bagi saya. Itu karena eh, kalau kata Pak Bambang itu salah satu cara untuk bisa menjadi kaya raya dengan waktu yang sangat singkat itu adalah bisnis properti gitu. Nah, satu sisi sangat menggiurkan, tapi satu sisi di dalam bisnis properti juga banyak risiko, Pak. Ya, banyak jebakan-jebakan yang memang kadang-kadang banyak hal-hal atau apa ya, saya menyebutnya fakta-fakta brutal yang tidak ada dalam teori gitu. Jadi banyak tuh terjadi di properti sehingga kemudian perlu satu kehati-hatian yang sangat luar biasa. Ya, jadi tapi pada prinsipnya semua risiko yang ada di properti itu bisa dibeli, Pak. Ya, jadi risiko apapun dalam properti itu bisa dibeli. Dibelinya dengan apa? Dengan belajar gitu. Jadi apa namanya ya? Seiring berjalannya waktu, saya merasa eh, bisnis properti itu semakin saya gali, semakin saya perlu banyak tahu, Pak. Itu. Jadi apa namanya? eh, Bisnis yang memang satu sisi menggiurkan, tapi juga risikonya besar, sehingga kemudian memerlukan kehati-hatian. Oleh karena itu, Pak Bambang sering menekankan ketika setelah lulus dari Sentolo tidak disarankan untuk buka proyek sendiri, harus didampingi oleh alumni atau mentor yang sudah berpengalaman. Tapi kalau saran saya, kalau teman-teman mau buka proyek setelah pendidikan Sentolo, kalau saran saya tidak langsung buka, tapi menjadi leader-leader di proyek-proyeknya senior, menjadi project manager, menjadi marketing, belajar keuangan, literasinya seperti apa, finansial literasinya seperti apa, kemudian belajar pajaknya seperti apa, sehingga kemudian kalau betul-betul sudah paham terkait semua lini tentang ilmu properti, baru saya menyarankan untuk buka properti gitu. Karena ketika hanya menguasai satu bidang ilmu tapi tidak menguasai bidang yang lain, itu akan kemudian membuat suasananya menjadi kacau gitu. Oleh karena itu kalau di properti itu kalau udah nyebur ya basah gitu. Kalau udah kecebur ya susah bangkitnya gitu. Oleh karena itu saya selalu ingat apa yang disampaikan oleh Pak Bambang bahwa hati-hati. Jangan kemudian merasa punya modal, merasa punya kemampuan sehingga kemudian menggas untuk buka proyek dan lain sebagainya. Itu tidak disarankan gitu. Nah, jadi teman-teman ini sebagai sharing dan motivasi sih sebenarnya kepada teman-teman yang boarding ya, mungkin yang SMA dan lain sebagainya. Tapi kalau yang udah tua mungkin sudah memahami betul gitu. Jadi di properti itu eh, dulu ketika saya belum masuk Sentulu, saya memandangnya pengusaha bisnis properti itu identik dengan dua hal, Pak. Gitu. Pengusaha properti ya identik dengan dua hal. Gitu. Pertama, dari segi umur sudah sangat lumayan tua. Kemudian dari sisi finansial orangnya sudah bonafit, Pak. Sudah punya modal yang besar gitu. Jadi dua hal itu yang kemudian ada di benak saya gitu. Di pebisnis properti itu harus relatif lebih tua umurnya, kemudian uangnya sudah banyak, baru buka bisnis properti. Akan tetapi setelah saya pulang dari Sentolo, kemudian ingatan itu terbantahkan, Pak. Terbantahkan dengan sendirinya bahwa yang muda juga bisa berkarya, yang muda juga tidak meski keuangan itu menjadi modal utama gitu. Saya terus terang pulang dari Sentolo nggak punya apa-apa gitu. Selain punya keyakinan bahwa saya bisa gitu. Selain keyakinan ya apa namanya butuh apa jejaring, kemudian eh, silaturahmi yang banyak. Kalau Sentolo sering sering menyampaikan seperti itu silaturahmi, 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 dan itu membuktikan gitu. Jadi di kebetulan saya itu buka project apa namanya FLPP itu ada 34 unit gitu.
34 unit di dekat bandara di Banjarbaru. Proyeknya sudah 80%, apa namanya, sudah hampir rampung, tinggal 20% lagi sisa pembangunan, insya Allah selesai. Gitu. Ini yang kedua saya buka apa namanya Amreta Village gitu, eh, apa namanya, saya tidak 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 beli lahan gitu, kerjasama murni, apa namanya, tidak butuh apa ya, tidak butuh uang untuk melakukan pengikatan terhadap pemilik lahan gitu, karena hanya kerjasama murni. Kalau kerjasama murni apa namanya tidak terbatas waktu, saya apa menginginkan supaya tidak terbatas waktu gitu. Nah, jadi dalam dua proyek yang saya kerjakan ini, apa namanya, eh, saya menjalaninya dengan keyakinan bahwa uang itu bukan segalanya, Pak. Gitu. Uang itu bukan segalanya, akan tetapi banyak hal yang kemudian di luar itu yang bisa menunjang, Pak. Gitu. Menunjang bisnis properti gitu. Eh, Mungkin dari sisi skill mungkin nanti diajarin Pak cara bernegosiasi dengan pemilik lahan, dengan apa, dengan notaris, dengan yang lainnya. Mungkin nanti materinya ada di Sentolo gitu. Saya hanya sedikit bercerita gitu. Nanti pengulangannya nanti silahkan tanya ke Pak Bambang gitu. Karena saya hanya bercerita sharing terkait proyek saya gitu. Jadi dalam bisnis properti itu yang saya alami banyak hal yang terjadi, Pak. Itu. Saya mendalami disiplin ilmu hukum yang saya yakini itu sangat dibutuhkan, Pak, untuk menunjang proyek gitu. Dan yang saya alami betul, Pak, ya. Jadi tidak sia-sia gitu. Saya punya pengetahuan hukum sangat apa namanya, sangat sangat bermanfaat untuk menunjang proyek. Misalkan apa, ngurus perizinan, kemudian perjanjian AJB, PPJB, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan tanah, dan lain-lain gitu. Nah, saya mempelajari hukum itu kemudian saya merasa kurang, Pak. Kenapa? Karena saya tidak paham pajak gitu. Saya tidak paham penjualan. Saya tidak paham keuangan. Saya tidak paham apa, financial planningnya seperti apa di dalam proyek. Oleh karena itu, saya terus mengupgrade diri, Pak. Itu. Ternyata tidak bisa loh hanya punya modal, hanya punya pengetahuan hukum, buka bisnis properti. Tapi ada hal-hal lain yang kemudian juga harus dipelajari, diantaranya pajak, keuangan, kemudian manajemen terkait karyawan, kemudian perencanaan yang matang, gitu, dan lain-lainnya. Sehingga kemudian di saat kita ingin buka bisnis project properti, saya menyarankan ke teman-teman, khususnya teman-teman boarding, agar kemudian betul-betul memantapkan diri gitu. Jangan kemudian hanya karena ada lahan, kemudian hanya karena ada modal, sehingga kemudian terjun bebas ke dunia properti tanpa kemudian apa menghiraukan, tanpa kemudian apa namanya eh, melakukan analisa yang mendalam gitu. Jadi asas kehati-hatian di dalam properti itu sangat apa namanya sangat dipentingkan, Pak, untuk menunjang bisnis properti gitu. Nantinya teman-teman juga nanti ketemu BPN gitu, ngurus di PU, kemudian di Pemda, perizinan, PBG dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau kemudian dirunut banyak betul, Pak, ada 10 mungkin, 10 sampai 12 ya. Disiplin ilmu item yang kemudian harus dimiliki oleh teman-teman. Yang nanti ketika di Sentolo itu juga dipelajari, Pak, gitu. Nanti dipelajari gitu. Kalau dulu saya karena belajar di Sentolonya itu era pandemi, ketika itu kita terbatas, Pak. Alumni-alumni itu ada pembatasan di daerah-daerah sehingga kemudian tidak memungkinkan untuk memberikan materi, Pak, ke kelas kami di angkatan 2 gitu. Sehingga waktu itu hampir full kami itu diasuh oleh Pak Bambang gitu. Jadi Pak Bambang banyak menekankan terkait apa namanya asas kehati-hatian, kemudian apa namanya logika-logika properti, apa saja yang boleh, apa saja yang tidak boleh gitu. Nanti teman-teman
kalau di Sentolo nanti boleh buka buku silabus gitu yang dikasih oleh Pak Bambang itu tebel tuh, mungkin ada 100 halaman. Nah, itu tata cara memilih lahan, legalitas, eh, kemudian keuangan, perencanaan dan yang lain dan lain sebagainya. Itu banyak sekali gitu. Itu mungkin sampai sini ada yang didiskusikan dulu Mas gitu. Kira-kira ada enggak yang didiskusikan? Atau kita bebas saja Mas ya? Itu kalau mau tanya apa aja boleh sejauh saya bisa menjawab, tapi jangan susah-susah Mas. Nanti kalau kalau yang susah-susah nanti Pak Bambang saja gitu yang menjawabnya gitu. Karena kita ini sama santri Mas. Sesama santri eh, tidak boleh saling menggurui, hanya mungkin saling berbagi saja terkait pengalaman saya gitu. Kalau pengalaman di apa namanya di bisnis properti, saya mungkin setelah di Sentolo itu eh, tidak langsung Mas buka project gitu. Jadi hunting dulu kemudian lama gitu. Eh, Sambil mengupgrade diri ikut kelas-kelas lagi, kelas Zoom, kemudian menambah wawasan di luar dan lain sebagainya gitu. Oke. Tadi sudah diceritakan ya beberapa pengalaman dan latar belakang terutama waktu di Ibsen Property Mas. Supaya ini teman-teman juga dapat gambaran juga salam kenal juga Mas dari saya kita baru ketemu di sekarang ini. Jadi terus saya juga sudah dikirimkan beberapa proyek ya yang sudah beberapa foto yang sudah dikirimkan oleh Pak Tio. Ini akan saya izin Mas akan saya tampilkan. Terus nanti Mas Nasir mungkin boleh ceritakan gitu Boleh, kan boleh. untuk proyek-proyek yang ini ceritanya gimana nih? Terutama tadi ada pola kerjasama yang itu mungkin menarik ya buat teman-teman tanahnya tidak beli gitu. Eh, Diceritakan aja seperti apa dan mungkin apakah ada ilmu-ilmu yang dulu diseluruhi sehingga oh penerapannya seperti ini nih gitu. Mungkin Hmm. ini saya share dulu ya supaya teman-teman juga dapat gambaran nih proyeknya seperti apa sih gitu. Ini saya share. Ini ya Mas. Ini FLPP Mas. Oh ini yang FLWP yang 30 sekian ini tadi. Iya betul. Gimana nih Mas? Awalnya bikinnya terus adakah dinamikanya buat Ini sharingnya teman-teman? ini dinamikanya banyak sekali Mas gitu. Mulai dari pembebasan kemudian pembebasan lahan, kemudian pengerjaan perizinan dan lain sebagainya. Ini kalau diceritakan mungkin panjang gitu, tapi eh, lahan ini saya nego itu berulang kali Mas. Mungkin 3 bulan lamanya Mas. Saya bolak-balik Hmm. gitu. Meyakinkan pemilik lahan bahwa saya ini pengusaha properti gitu. Saya pengusaha properti gitu. Pemilik lahan kan mungkin mana mana mungkin percaya gitu. Tuh, selain selain masih muda gitu. Selain masih muda, nggak ada pengalaman mengerjakan proyek, orang tidak kemudian langsung percaya ingin menyerahkan lahan yang memang nominalnya harganya miliaran gitu. Ini saya beli sekitar 1,4 M lahannya. Luasnya 7.500 gitu. Jadi luas tanahnya 7.500. Kalau di Banjarbaru itu kalau untuk FLPP cuman dapat 34 unit. Karena luas kapling di Banjarbaru itu ketentuan perdanya itu 140 luas tanah untuk rumah Betul ya Mas? subsidi. Gede, iya. Kalau di Jawa paling 60 atau Nah, 70. Kalau luas luas rumahnya 36 Mas kalau di Kalimantan. Ini apa namanya? eh ini kalau yang proyek ini memang penekanan di awal itu adalah terkait negosiasi lahan. Bagaimana bagaimana kemudian eh, melakukan negosiasi lahan yang memang sangat alot ketika itu. Kemudian saya mempelajari karakteristik pemilik lahan gitu. Karena kebetulan saya ini orang yang berlatar belakang ikut organisasi Mas gitu. Jadi
apa namanya, pemilik lahan ini adalah pengurus Muhammadiyah, Mas. Salah satu pengurus Muhammadiyah di Kalimantan Selatan. Kebetulan saya kader mudanya di Kalimantan Selatan. Saya mempelajari karakteristik kira-kira apa sih yang bisa meyakinkan ketika itu gitu. Nah, kebetulan anak beliau itu adalah senior saya, anak pemilik lahan senior saya. Gitu. Jadi saya mulai melakukan pendekatan, saya mulai membranding diri bahwa saya ini adalah alumni sekolah properti yang memang punya kapasitas untuk melakukan atau mengerjakan satu proyek gitu. Jadi saya terus terang ketika saya ditanya, Mas punya pengalaman apa? Saya bilang saya alumni sekolah pesantren properti di Yogyakarta. Saya sampaikan bla 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 dan lain sebagainya. Ketika itu juga Pak Bambang sering cerita bahwa juga pernah apa namanya membantu pelaksanaan proyek di Kalimantan yang nilainya sangat fantastis gitu. Nah, brand Sentolo itu yang kemudian banyak sedikit banyaknya memberikan angin segar buat saya untuk kemudian bisa diberikan kesempatan untuk mengelola proyek gitu. Saya menyebutkan ketika itu Pak Bambang pernah membantu proyek namanya Kota Citra Geraha di Banjarbaru, luas tanahnya itu 500 hektar. Ketika itu Pak Bambang itu apa namanya? Ketika itu Kota Citra Geraha itu mau diakuisisi oleh Ciputra. Jadi salah satu owner pengusaha di Kalimantan itu apa namanya minta bantuan pesantren properti, minta bantuan Pak Bambang untuk kemudian melakukan training marketing. Nah, jadi Pak Bambang ketika itu turun ke Kalimantan Selatan untuk melakukan perbaikan-perbaikan sistem khususnya di penjualan. Karena ketika itu yang sangat bermasalah adalah terkait cash flow penjualan. Cash in-nya mungkin macet sehingga kemudian proyek yang 500 hektar itu mau diakuisisi oleh Ciputra. Nah, ketika Pak Bambang turun itu beliau mentraining mungkin kalau apa ya, kalau mendengar cerita Pak Bambang itu hampir 1.000 Mas, 1.000 marketing yang beliau training itu. Dan alhamdulillah beliau menyampaikan closing 1.000 unit. Jadi ketika itu Pak Bambang, ini menurut penuturan Pak Bambang dikasih fee oleh owner Kota Citra itu kalau tidak salah 4,9 apa 5,9 M Mas. Sehingga kemudian membangunlah Sentolo ketika itu. Nah, jadi ada beberapa proyek juga yang langsung dimentorin oleh Pak Bambang di Banjarmasin. Sehingga itu yang kemudian menjadi daya tawar saya Mas bahwa ini loh guru saya bisa membantu proyek yang hampir mangkrak, yang hampir diakuisisi oleh Ciputra, tapi sekarang bisa berkembang menjadi kota yang sangat besar gitu. Luasnya itu 500 hektar. Nah, selain itu banyak pendekatan-pendekatan Mas yang saya lakukan ke pemilik lahan gitu. Di antaranya ya saya sering ikut pengajian gitu, di mana beliau pengajian ya saya ikut gitu, cari jadwal-jadwal beliau gitu. Kalau beliau di kantor itu puasa Senin Kamis ya saya juga ikut gitu. Untuk menyamakan saja gitu. Jadi itu hanya beberapa cara gitu ya, beberapa cara tapi itu situasional saja gitu, tergantung karakter pemilih lahannya seperti apa. Nah ternyata setelah apa namanya proyeknya bisa dieksekusi, rilis, sertifikatnya sudah selesai, sidang site plan-nya sudah selesai, ketika itu PBG-nya sudah selesai, ketika kita mau jualan langsung Mas kita dihantam eh, kuota yang kosong dari pemerintah, Mas. Waduh. Jadi FLPP itu kan punya kuota masing-masing gitu. Jadi ketika running project itu apa kita sudah mulai jualan, kita sudah ada nasabah, kita siap bangun dan kita sudah bangun 3 unit. Ketika itu kuota habis, kuota pemerintah. Ketika itu apa namanya kalau tidak salah zaman Pilpres, Mas. Zaman Pilpres. Jadi sehingga kemudian dana-dana kementerian banyak ditarik untuk apa ya kegiatan Pilpres. Sehingga kemudian proyek strategis nasional FLPP-nya terhenti senasional itu. Jadi waktu itu banyak sekali dinamikanya ketika kita sudah bangun, kita sudah siap akad di perbankan ternyata kuotanya habis gitu. Nah, kemudian setelah kuota habis ya kita yang minim modal ya agak sedikit tergoncang Mas karena kuota habis dimanapun kita bayar apa pekerja kemudian kita bayar karyawan apa operasional kantornya tetap jalan gitu. Nah itu sih Mas dinamikanya gitu. Banyak dinamikanya yang terjadi gitu. Tergantung karakter daerahnya masing-masing, tergantung karakter proyeknya masing-masing gitu.
Alhamdulillah sekarang pemerintah meluncurkan program 3 juta rumah. Terus sekarang kuotanya full, unlimited kalau untuk yang FLPP gitu. Nah, itu Mas kira-kira Mas. Mas, yang mungkin ini ya, eh, dari subsidi itu kan yang saya cukup menarik tadi, proyek pertama setelah dari Sentolo gitu kan. Ini proyek kedua Mas. Proyek Proyek pertama kedua. itu saya sama teman Mas. Hmm. Saya join sama teman apa namanya ASN juga dia ASN apa namanya tapi seiring berjalannya waktu tidak sejalan Mas. Ya namanya kita yang terjun langsung dengan orang yang memang notabene tidak memiliki pendidikan bisnis ya beda. Ketika itu kita sudah tidak sejalan sehingga kemudian saya mendirikan badan hukum sendiri namanya PT Hmm. Amreta gitu. Ini proyek kedua sih Mas. Kalau proyek pertama juga FLPP gitu. Oke. Berarti kan yang saya bayangkan nih, mungkin di pertanyaan teman-teman juga sama nih, berapa yang di chat itu, wah, apa, baru pulang sinau, Dad, buka proyek ya. Ini Saya nah, saya termasuk gimana tuh? yang melanggar janji sumpah saya di Sentolo Mas. Gitu. Gimana tuh, Mas? Jadi apa namanya Pak Bambang itu selalu menekankan nggak boleh ada yang buka proyek selain ikut program di Sentolo jadi leader-leader di proyek alumni gitu. Hmm. Jadi tidak boleh gitu. Buka proyek sendiri itu tidak boleh gitu. Jadi saya termasuk yang tidak patuh ketika itu dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bambang. Tapi saya terus apa namanya ya supaya mengunci risiko gitu. Saya terus berkomunikasi dengan teman-teman, dengan Mas Tio, Mas Iki piye, Mas ini piye gitu. Jadi sebenarnya walaupun buka proyek sendiri tapi tidak lepas Mas dari teman-teman masukan teman-teman, kemudian saya baca buku, kemudian saya ikut Zoom, saya ikut kelas-kelas Sentolo, saya pengen mengikuti tahapan-tahapannya yang lain gitu. Sehingga saya betul-betul ingin mengunci risiko, Mas. Karena ketika buka proyek sendiri itu tanpa mentor, risikonya besar gitu. Oleh karena itu, kita harus bisa mengunci risiko sebisa mungkin gitu. Kalau misalkan kita tidak paham, saya sering buka buku, saya sering buka YouTube, saya sering tanya BPN, saya sering tanya notaris, saya sering tanya kompetitor, sering tanya yang lain-lain gitu Mas. Jadi betul-betul apa namanya walaupun buka proyek sendiri tapi saya harus banyak aktif bertanya gitu. Keliling-keliling juga gitu. Tanya Mas Tio, Mas ini gimana gitu. Tanya teman-teman yang lain seperti apa kebijakan-kebijakan yang lain. Karena di setiap daerah itu beda-beda Mas kebijakannya ya. Perda-perda yang kemudian mengatur terkait perumahan itu beda-beda kebijakannya gitu. Jadi saya ketika itu banyak bertanya, banyak berdiskusi gitu karena saya tidak patuh dengan apa yang disampaikan oleh Sentolo gitu. Jadi harus buka proyek sendiri. Tidak boleh buka proyek sendiri selain ada mentor gitu. Saya ketika itu tidak ada mentor karena saya lokasinya jauh dari Jogja. Kemudian ketika itu saya dari Kalimantan cuma satu-satunya sehingga tidak memungkinkan untuk didampingi oleh alumni gitu. Nah, itu kira-kira Mas. Ya nggak ada, maksudnya kalau biasanya itu kan di kota itu sudah ada senior, mending ikut itu dulu kan sebenarnya gitu tuh, Mas. Cuman kan Betul, betul. kebetulan nggak ada gitu kan. Mm-mm. Dan tapi yang saya ini, yang saya ambil berarti ilmu, pertama, walaupun ya setengah lepas lah ya, kalau dari Betul. mengikuti online saja, ilmunya ini sudah bisa menghasilkan 2 proyek ya, Mas. Alhamdulillah. Dan namanya pesantren properti cukup menjual ya, Mas. Bikin Betul, trust. sangat betul. Ah, ah. Betul nggak, Mas? Betul, betul. Sangat menjual sekali gitu. Nah, ini Di mungkin jadi privilege ya buat teman-teman sangat yang betul, sangat menjadi privilege karena ketika teman-teman jejaring yang lain ketika bertanya kemarin belajarnya di mana, saya sampaikan belajarnya di Jogja. Nah, kemudian saya ketika melakukan perjanjian kerjasama dengan beberapa perbankan, saya juga melampirkan biografi pendidikan saya di Sentolo, Mas. Gitu. Jadi bank itu kan
tidak banyak yang memang langsung menerima pengembang, Mas, untuk Hmm. perjanjian kerja sama kredit itu. Jadi saya juga melampirkan salah satunya itu, Mas. Saya pernah belajar mengenyam pendidikan di pesantren properti. Kalau misalkan proyeknya FLPP biasanya akad kreditnya di bank gitu. Tapi untuk yang di luar FLPP biasanya kita cash bertahap atau cash gitu, Mas. Nah, terus Mas kira-kira. Oke, supaya kita lanjut nih. Sekarang sebelum tanya jawab, nah ini beberapa udah nanya di kolom chat. Cuman kita lanjut dulu di project yang Amreta Village. Monggo Mas diceritakan. Amreta Village itu apa namanya baru saya rilis ya. Desainnya baru selesai. Eh, ini yang ditampilkan di layar ini tipe 60, Mas. Dengan luas tanah itu 160 gitu. Jadi saya itu ada dua tipe yang saya bangun. Totalnya ada 16 unit. Yang pertama tipe 60 satu lantai. Itu harganya 650. Kemudian klaster yang kedua yang di belakang itu dua lantai tipe 70. Itu saya jual 750 juta. Nah, itu yang dua lantai. Nah, ini saya lahannya tidak beli, Mas. Ini kerja sama murni, Mas, lahannya. Ini kerja sama murni. Ini sebenarnya lahan milik Muhammadiyah gitu. Nah, ini lahan milik Muhammadiyah, apa namanya? eh, saya sudah lama ngobrol dengan apa Persyarikatan Muhammadiyah bahwa Muhammadiyah itu punya banyak unit usaha gitu. Nah, akan tetapi apa namanya? eh, tidak punya unit usaha di bidang properti. Saya menceritakan beberapa kawasan tertentu yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Ketika itu saya menceritakan terkait lahan perencanaan pembangunan Muhammadiyah Boarding School ya, yang kemarin di Sentolo itu, yang dari Lamongan. Itu Ya, jadi saya ceritakan banyak hal terkait kawasan-kawasan Muhammadiyah. Kebetulan pengurus di sini itu punya banyak lahan, Mas. Itu punya banyak lahan yang nganggur gitu. Nah, kemudian dari pihak Muhammadiyah apa namanya mengajukan kerjasama Mas dengan perbankan syariah, BTN Syariah di Banjarbaru. Nah, kemudian BTN Syariah mensyaratkan banyak hal Mas terkait eh, perumahan, diantaranya harus ada badan hukum dan lain sebagainya. Nah, kemudian kebetulan saya kenal dekat dengan kepala cabang BTN Syariahnya. Orang-orang BTN Syariah merekomendasikan ini ada kader kader eh, yang anak muda yang apa namanya eh, yang kesehariannya adalah pengembang properti. Sehingga kemudian kami banyak diskusi dan lain sebagainya terkait lahan itu. Saya menyampaikan, saya presentasi terkait perencanaan, saya menyampaikan terkait feasibility study, kemudian gagasan-gagasan saya di Sentolo dan lain sebagainya. Sehingga kemudian lagi-lagi nih, Sentolo menjadi pertimbangan lagi untuk saya kemudian mendapatkan lahan itu, Mas. Gitu. Jadi sampai saat ini saya sudah buka lahan, diberikan kepercayaan lahan, alhamdulillah untuk mengelola lahan ini saya tidak ada keluar modal dengan pemilik lahan, sepeser pun tidak ada gitu. Murni negosiasi gitu. Murni silaturahmi, murni murni negosiasi, murni integritas Mas, murni kapasitas saya gitu. Jadi apa namanya kalau kemudian kita ingin bekerja sama dengan satu institusi atau dengan orang untuk hal-hal besar, kita itu tidak bisa terlepas dari kapasitas dan integritas. Kalau kita punya kapasitas, kalau kita punya ilmu, tapi kita tidak punya integritas, saya merasa tidak bisa menjadi nilai plus gitu. Jadi kapasitas dan integritas itu kemudian apa namanya menjadi modal gitu. Dan latar pendidikan saya di Sentolo juga sangat menjadi pertimbangan gitu. Nah besok itu ada saya survei lahan jam setengah 4 sore, ada lahan 2 hektar Mas. Saya ditawari untuk juga kerja sama murni gitu. Jadi pemilik lahannya minta untuk dikerjasamakan dengan pengembang yang sudah punya pengalaman itu.
Jadi besok saya cek juga ada 2 hektar itu di Banjarbaru. Itu jaraknya cuma 2 kilometer dari kawasan kantor gubernur, dekat dengan Polda dan lain sebagainya gitu. Jadi saya itu sekarang mencari lahan yang memang minim risiko mas gitu. Kalau kita beli putus gitu, biasanya risikonya besar gitu, risiko keuangan, risiko modal dan lain sebagainya gitu. Saya saat ini cari aman gitu. Nggak apa-apa marginnya sedikit tergerus, tapi kerja sama murni saya tidak punya beban untuk bayar lahan di awal gitu. Jadi itu yang kemudian saya kembangkan mas. Selain jejaring, selain integritas, selain kapasitas, latar pendidikan saya juga sangat menentukan, yaitu saya pernah belajar di pesantren properti Sentolo Yogyakarta gitu mas. Itu mas kira-kira mas. Oke, ini 16 unit ini komersil ya, Mas? Ini komersil mas, tipe 60, satu lantai itu 650 juta harga jualnya, kemudian yang tipe 70 2 lantai itu 750 juta. Luas tanahnya 160 di Banjarbaru. Itu saya Ini bangun cuma 16 unit. sekarang lagi tahap apa nih, Mas? Yang ini. Ini lagi tahap perizinan di sertifikat mas. Ini Oke. lahannya kebetulan suratnya adalah kalau di Kalimantan menyebutnya sporadik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah gitu. Nah, jadi ini lagi proses peningkatan hak ke sertifikat sertifikat HGB karena saya badan hukum harus HGB. Kemudian ini ada aturan dari BPN ya, ada peraturan Menteri eh, Permen 5, Permen nomor 5 tahun 2025 mengatur terkait kewenangan apa namanya pemberian hak hukum HGB untuk badan hukum. Nah, kebetulan di Permen itu mengatur terkait kewenangan Mas. Kalau dulu HGB itu hanya apa namanya bisa diurus di kantor pertanahan kota tuh. Sekarang dengan terbitnya Permen 5 2025 itu untuk HGB non FLPP itu sekarang menjadi kewenangan Kanwil dan pusat gitu. Di atas berapa ya? Di atas 250 hektar itu kewenangan kementerian gitu. Jadi sekarang ada pelimpahan kewenangan gitu. Nah, tadi maghrib baru saya mendapat WA dari asosiasi permennya dicabut. Jadi ada Permen 9 2025 lagi yang mencabut terkait itu. Jadi kewenangan-kewenangan untuk menerbitkan HGB itu sudah tidak dibebankan kepada Kanwil dan kementerian, bisa diurus di pertanahan Kota Banjarbaru gitu. Jadi hal-hal seperti itu pengembang juga harus tahu gitu, melek terkait aturan, mempelajari peraturan daerah, kemudian turunan-turunannya, kemudian banyak hal yang kemudian menjadi penunjang untuk mengerjakan proyek properti Mas gitu. Oke. Ah, mungkin sudah saatnya kita melakukan sesi Q&A. Jadi supaya teman-teman juga bisa mengobrol langsung dengan materi yang kita dengarkan tadi ya, paparannya banyak menyinggung masalah komunitas gitu kan. Memulai dari awal misalnya yang proyek subsidi ini eh, dengan nego, ini kerjasama ya Mas? Berarti ya? Itu kerjasama. Pembayarannya gimana? Per kapling terjual, ada DP atau kayak gimana? Per kapling terjual Mas. Per kapling terjual. Iya. Tapi kalau kerjasama murni mungkin minusnya sewaktu-waktu ya kalau pemilik lahannya butuh uang dadakan sering otomatis ya kita harus memakluminya gitu. Kalau kerja sama murni mungkin minusnya itu Mas gitu. Jadi kalau kerja apa jual beli putus mungkin apa namanya risikonya ya kita punya tempo waktu untuk membayar gitu. Tapi pemilik lahan tidak ikut-ikut gitu. Nah, ketika kerja sama murni pemilik lahan pasti kadang-kadang kalau pengembalian uangnya lama ya pasti komplain atau ada kebutuhan yang mendadak bisa mengajukan pencairan lebih awal gitu. Jadi situasional Mas gitu. Hmm. Karena pemilik lahan juga tahu kan uang Ah, masuknya ah, dan terpakainya. betul. Ah, ah. Jadi ini teman-teman, banyak yang bilang
eh wah butuh waktu lama nih untuk sampai pada tahap bersama atau nek bisnis properti ya tanahnya harus Ah, dibeli lunas dulu. Nah, ini sudah ada proven gitu kan dari Mas Nasir sendiri baru lulus dari usaha properti masih dapat santri mas. lahan kerjasama dan Iya. terus menerus alhamdulillah sampai sekarang juga ditawarkan untuk lahan bersama. Jadi Iya. kesempatan ya buat teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut mungkin sesuai study case-nya di masing-masing teman-teman nggak mungkin saya mewakili eh, permasalahan-permasalahan yang ada di teman-teman semua jadi kita buka sesi Q&A ya pada malam hari bersama Mas Nasir yang mau open cam, open mic silahkan raise hand dan langsung bertanya monggo silahkan yang ingin berdalam dari pembahasan materi tadi. Ada yang ingin raise hand, ada yang sudah mempersiapkan pertanyaan, silahkan ya. Atau ada Sambil yang mau ngasih menunggu, lahan juga boleh mas. ada yang apa, Mas? Nawarin Ada yang lahan, mau ngasih lahan, ada yang mau ngasih lahan juga boleh. ngasih lahan. Wah, Iya. monggo tawarkan. Oke, oke, oke. Sambil nunggu ya, mungkin Sambil sambil sharing aja mas gitu, sambil cerita-cerita, enggak apa-apa gitu. Kalau Ya, nanti ada yang mau di. mau Halo, tanya. Assalamualaikum. oke, monggo, Nggih. Mas, di open mic, open cam, kenalan dulu ya. Oke, Halo. selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usaha. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Rozi dari Semarang, Mas. Dari mana Mau mas? Semarang. Semarang. Oh Ya. Semarang. Mau tanya terkait dengan ini, mohon bisa diceritakan terkait dengan mungkin permodalan yang dipakai waktu nggarap FLPP ya. Itu untuk biaya perizinan operasional dan mungkin bangun unit pertama kali itu mungkin modalnya modal sendiri atau juga dari pemodal lain, Mas. Terima kasih. Eh, Kalau untuk sisi permodalan itu sebenarnya banyak apanya banyak skema mas gitu. Kalau saya dari investasi mas, dari investasi teman apa namanya eh, ketika permodalan memang kita butuh budget mas ya, yang terukur untuk melakukan perizinan gitu hingga selesai. Kalau saya kemarin itu saya cari investor mas gitu. Saya kan santri nggak punya uang gitu. Jadi santri nggak punya uang. Jadi yang saya lakukan adalah ketika itu saya memanfaatkan jejaring yang saya punya, Mas. Saya memanfaatkan jaringan yang saya miliki. Saya punya teman-teman di perbankan. Saya dulu bekerja di BPN. Kemudian saya punya banyak kenalan teman-teman yang saya bisa ajukan untuk melakukan satu investasi di usaha saya gitu. Kebetulan ketika saya presentasi mas, saya bikin MPS mas, saya bikin analisa kelayakan, sejenis proposal yang komprehensif, kemudian untung laba rugi disebutkan di sana, potensinya, selesainya kapan, karakternya seperti apa, saya jelaskan jenis karakter usahanya seperti apa, saya jelaskan skema perbankannya seperti apa, sehingga kemudian ketika itu saya cari-cari investor mas, gitu. Jadi yang saya lakukan adalah saya memanfaatkan jejaring yang saya miliki. Walaupun misalkan tidak meski itu teman, tidak meski jejaring yang lain, bisa juga keluarga, Mas. Bisa juga keluarga, tapi saya cenderung untuk memilih teman-teman sejawat atau teman-teman yang punya nilai historis yang baik. Itu kalau keluarga kadang-kadang belum bisa memahami betul terkait kondisi kondisi usaha sehingga kemudian agak ribet. Kalau saya cenderung mencari permodalan melalui skema investasi atau investor. Kalau di skemanya DPS ya ada Dewan Properti Syariah juga ada skema permodalan mas dari asosiasi
teman-teman yang tergabung di sana juga sebenarnya bisa melakukan pengajuan permodalan gitu. Nah, itu untuk saya kemarin untuk perizinan saya murni dari investor. Kalau untuk pembangunan itu ada dua, ada pilihan Mas gitu. Sampean mau dari budget sendiri atau dari kontraktor gitu. Kalau saya ada dua penerapan untuk membangun unit. Pertama saya punya tukang sendiri, saya mengerjakan orang untuk bangun rumah, saya yang beli besi, saya yang beli pasir, saya yang beli atap sendiri, saya cuma ngupah tukang Mas. Tapi itu keluar di awal untuk pembangunan. Ada juga skemanya yang saya lakukan adalah pakai subkontraktor gitu. Jadi dia bangun di awal, bangun duluan, selesai dibangun, kita bayarnya ketika akad kredit. Ketika akad FLPP di bank selesai, otomatis langsung pencairan, baru kita bayarkan ke kontraktornya gitu. Nah, saya melakukan dua Mas gitu. Saya bangun sendiri pakai budget uang saya sendiri, saya nyari tukang, saya cari pasir, cari semen sendiri, cari besi sendiri, keliling ke toko bangunan untuk memakai tukang saya gitu. Yang kedua, saya lakukan cari kontraktor yang mau memodali di awal Mas gitu. Memang relatif lebih mahal, tapi kita tidak ada risiko bayar di awal. Kesepakatannya ketika akad kita bayarkan gitu. Jadi ketika seiring berjalannya waktu, saya terus terang tidak terlalu idealis terhadap margin, Mas. Gitu. Jadi tidak terlalu idealis dengan margin. Saya tidak apa-apa bayar kontraktor lebih mahal, tapi saya aman gitu. Ya. Jadi bisnis yang baik itu ya cash flow-nya bagus gitu. Daripada kita bangun sendiri, apa namanya, cari keuntungan sebanyak-banyaknya, tapi bisnisnya nggak jalan-jalan, lambat gitu. Nah, saya melakukan dua hal itu, Mas, untuk pembangunan gitu. Nah, untuk skema yang lain, untuk apa namanya notaris itu bisa nego, Mas, gitu. Saya nego juga dengan notaris. Di BPN pun saya nego, Mas, gitu. Tapi untuk kewajiban PNBP tidak bisa ditawar. Tapi untuk kewajiban-kewajiban jasa yang lain itu bisa menjadi apa namanya opsi, Mas, untuk dikerjasamakan. Jadi semuanya pasti ada jalannya kalau saya itu. Kalau sekarang terlepas dari keyakinan kita boleh atau tidak ya, terserah teman-teman itu. Sekarang itu ada skema pembiayaan perbankan, Pak, gitu. Ya, kalau yang pemerintah itu mengucurkan KUR, Pak. KUR itu kalau dulu dibatasi 500 juta, kalau sekarang itu boleh sampai 20 miliar, Pak, KUR-nya. Kredit usaha untuk perumahan gitu. Kalau dulu namanya programnya KYG, Pak. Kalau di bank perbankan sekarang ada KUR yang diluncurkan pemerintah kemarin baru rilis. Nah, itu menjadi salah satu opsi pengembang yang ingin ada permodalan yang besar dari perbankan dengan skema margin yang kecil dari bank. Kalau bank syariah kan marginnya kecil, 6% ya kurnya. Nah, itu Pak. Jadi sebenarnya sekarang itu banyak opsi-opsi Pak gitu. Banyak opsi-opsi, tapi kalau saya cenderung lebih kepada investor gitu. Jadi saya apa namanya buka usaha properti ya nggak modal, namanya santri kan nggak ada uangnya gitu. Jadi ya perizinan dari investor, lahannya kerjasama murni, ya kalau akad baru bayar, jadi kan aman Pak. Namanya santri nggak ada uang. Nah itu Pak. Ya, oke, makasih Pak Oke, Mas. siap. Ya. Oke. Banyak skemanya Pak, sebenarnya banyak skema gitu. Nah makanya di Pak Bambang itu di Sentolo itu ada yang namanya seni negosiasi Pak gitu. Jadi banyak hal yang menjadi faktor kenapa orang bisa gitu, bisa kita closingkan, kenapa orang itu bisa patuh sama kita, kenapa orang itu bisa tunduk sama kita, bagaimana kemudian orang itu bisa yakin terhadap kita gitu. Nah banyak hal, salah satunya memang yang ditekankan itu ya punya kapasitas gitu. Bagaimana orang yakin kepada kita kalau kita tidak punya kapasitas, kalau tidak kita tidak punya kapabilitas, kalau kita tidak punya integritas gitu. Jadi saya pikir itu yang kemudian saya junjung tinggi sebagai alumni Sentolo, kapasitas, integritas, kejujuran dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau bawa kapasitas, bawa integritas itu enak Pak gitu. Menurut saya begitu Pak. Halo, Oke, Assalamualaikum. makasih. Monggo, monggo.
Izin tanya Bang, Siap. izin Bang, salam kenal dari Ardi, Sulawesi Tenggara. Dari mana, Mas? Dari Sulawesi Tenggara, Kota Kendari. Oh, Sultra ya. Oh, iya. Izin Bang, Siap. saya Ardi, pengembang baru Bang. Alhamdulillah, otodidak Bang. Selalu bertanya sama senior-senior asosiasi, jadi jalannya pelan. Izin tanya Bang mengenai DP unit rumah ini Bang. Kalau ditentukan DP-nya di atas 5%, yang subsidi, yang LVP dengan Tapera Bang. Apa akibatnya Bang kalau DP-nya tinggi melebihi persyaratan dari pihak perbankan Bang, 5% itu? Kalau yang saya alami ya untuk FLPP di sini itu DP-nya cuma 1% Mas dari harga jual. Dari harga plafon tuh cuma 1% Mas kalau di sini. Dan memang ketentuan KPR subsidi itu biasanya memang 1% Mas, kecuali misalkan dalam beberapa temuan, misalkan untuk nasabahnya yang tidak mencapai plafon kredit yang telah ditentukan bank, biasanya bank itu minta tambahan DP Mas. Tapi normalnya tuh 1% Mas dari harga jual. Kalau di tempat saya, rumah subsidi itu harganya itu 182 juta. Jadi harga rumah subsidi itu beda-beda per zona gitu. Kalau zona Kalimantan itu 182. Kalau di Jawa kalau tidak salah itu 166 apa 167 ya. Itu. Ya, Jadi kalau di tempat saya itu cuma 1% Mas dari harga jual. Jadi nasabah itu cuman kewajibannya cuma 1% Mas dari harga jual gitu. 182 DP-nya 1% ya 1.800.000 Mas. Anggap 2 juta lah. Jadi plafon kreditnya sisa 180. Saya memang menemui di pelaksanaan beberapa nasabah itu memang ketika di situasi tertentu ketika nasabahnya tidak memenuhi syarat atau misalkan dia sudah ada pinjaman sebelumnya atau misalkan umurnya terlalu tua gitu untuk kemudian diberikan persetujuan kredit, biasanya bank itu minta tambahan DP Mas gitu. Bisa 5, bisa 10%, tergantung situasional Mas. Tapi kalau misalkan pembelinya ya normal, pekerjaannya, umurnya normal, itu biasa 1%. Kalau saya belum pernah ada yang 5% Mas. Selalu 1%. Itu. kalau 1% misalkan dari ini harga Mas, jual. kalau misalkan di tempat saya ini harga unit rumah 173. Hmm. Kalau kadang user bayarnya lebih di atas 73 gimana? Bagaimana? Misalkan plafonnya diberikan 163, harga rumah 173, plafon yang diberikan 163. Berarti Jadi kekurangannya dibayar nasabah Mas. dibayar nasabah. Kalau misalkan pengembang menentukan DP yang agak tinggi melebihi 173 gimana Bang? Kalau DP itu dari bank Mas ketentuannya. DP wajibnya kan dari bank, bukan dari pengembang. Ketentuan DP-nya kan 1% dari perbankan, bukan dari pengembang. Mungkin yang dimaksud eh, di lapangan mungkin biaya-biaya lain Mas yang diminta pengembang, misalkan mungkin biaya balik nama atau biaya pajak Iya, yang mungkin dibebankan kepada pembeli. Nah, karena dalam akad kredit itu biasanya bukan biasanya, lazimnya memang ada biaya-biaya lain. Misalkan di perbankan itu ada yang namanya biaya provisi. Biaya provisi itu adalah sejenis biaya yang dibayarkan nasabah atas persetujuan kredit gitu. Kemudian ada biaya blokir angsuran yang kemudian dibebankan ke nasabah sewaktu-waktu ketika nasabah ada kredit macet atau misalkan susah dihubungi, bisa diambil dari blokir angsuran. Kemudian ada biaya-biaya lain kayak biaya balik nama, biaya BPHTB, atau biaya peningkatan hak gitu. Nah itu yang kemudian mungkin diminta pengembang untuk kemudian 10 atau 15 juta gitu. Tapi kalau di lapangan itu DP-nya 1% Mas. Kalau untuk rumah subsidi.
Kalau untuk rumah komersil itu DP-nya 5% Mas dari plafon. Minimal 5% kalau rumah komersil. Kalau rumah subsidi PLPP itu cuma 1% kalau di sini gitu. Di sini semua perbankan 1% Mas. Baik BRI, BTN, yang syariah 1% semua. Tidak ada yang di atas 1% gitu. Saya menduganya mungkin biaya-biaya lain Mas yang diminta pengembang. Mungkin ada Ya, biaya balik nama, ada biaya PPHTB, ada PPN, PPH-nya gitu. ini ada pengembang saya lihat Bang, lokasinya memang strategi Bang. Jalannya sudah paving, pokoknya fasilitasnya lengkap Bang. Tapi DP-nya tinggi banget Bang, 30 sampai 40 jutaan Bang. Ini rumah subsidi Bang. Ya, biasanya gini Mas. Jadi kalau rumah subsidi itu kita punya rank harga Mas. Kalau saya maksimal itu 200.000 Mas biaya lahannya. Kalau yang di proyek pertama saya itu 185.000 Mas per meternya gitu. Nah, dengan lokasi yang mungkin relatif strategis. Tapi ada beberapa pengembang yang dia mengambil lokasi yang bagus Mas. Kalau saya normalnya 200.000 per meternya. Kalau pengembang-pengembang lain dia berani mengambil harga 500.000 Mas per meternya untuk rumah subsidi. Itu karena lokasinya bagus, dia berani ngambil apa namanya eh, harga yang lebih mahal. Nah, plusnya dia, keuntungannya dia, karena lokasinya bagus, orang pembeli itu mudah datang, Mas. Ya, menjadi daya tawar karena lokasi bagus di perkotaan dan lain sebagainya. Akhirnya pengembang itu kadang-kadang menjual, Mas, gitu, menjual biaya Ya, eh, atas tanah yang dibeli, gitu. Misalkan harganya 200.000, normalnya dia beli 500, otomatis kan 300.000 tuh ada sisa kelebihannya. Nah, harga itu yang kemudian dikenakan pengembang ke nasabah gitu. Ada nih terima kuncinya 40 juta gitu. Mungkin itu Mas menutupi biaya biaya selisih harga gitu. Nah, kalau misalkan apa nasabahnya mau ya boleh, kalau enggak mau ya enggak apa-apa gitu. Kalau mau mungkin 40 juta terima kuncinya, tapi ya mungkin lokasinya di tengah kota gitu. Gitu. Karena mereka menilainya ya lokasinya bagus, tanahnya mahal ya otomatis harganya juga bisa dinaikkan. Tapi itu di luar harga bank, Mas. Itu masuk ke pengembang murni gitu. ya pengembang. Ah, ah. Itu tidak ada pelanggaran Bang ya? Untuk Kenapa? untuk pengembang nggak ada pelanggaran ya untuk pengembang jika seperti Nggak itu. ada. Sejauh ini kalau di dalam pelaksanaannya tidak ada kendala sih, Mas. Sejauh ini tidak ada kendala yang berarti di lapangan. Saya temukan tidak ada kendala. Artinya kan jual beli itu kan kesepakatan tuh. Kalau misalkan Ya, tidak sepakat dengan harga yang diberikan ya enggak masalah karena itu hanya hubungan keperdataan gitu. Hanya hubungan hubungan hukum dua orang jual beli gitu. Nah, akan tetapi kan dia tidak menaikkan harga harga plafonnya. Harga plafonnya kan tetap Mas gitu. Biasanya yang seperti itu di belakang mainnya Mas gitu. Nah, itu terus apa namanya lazim terjadi Mas di lapangan. Jadi dia tergantung karakter karakter eh, pengembangnya seperti apa gitu. Jadi pilihan dia memilih lokasi yang bagus, tapi apa namanya menjadi daya tarik, cash flow-nya lancar, penjualannya lancar gitu. Nah, kalau saya cenderung mencari harga yang relatif lebih murah itu dengan apa hal-hal yang lazim terjadi di properti gitu. Jadi itu sekali lagi menjadi pilihan Mas gitu. Jadi pilihan masing-masing mau seperti apa gitu. Yang penting prinsipnya apa namanya kalau kata Pak Bambang itu ya ojo ngapusi lah gitu. Jadi pengembang yang jujur gitu, yang amanah gitu. Jadi alumni-alumni itu sering menekankan tuh jadi pengembang yang amanah gitu. Terkesannya ya sederhana gitu. Tapi ya di lapangan tuh banyak godaannya Mas gitu. Kalau FLPP itu banyak godaannya gitu. Karena harganya ditentukan pemerintah, otomatis marginnya terbatas. Kalau marginnya terbatas banyak hal-hal yang dilakukan yang tidak lazim oleh pengembang di lapangan gitu. Seperti mengurangi kualitas besi dan lain sebagainya gitu. Nah, makanya Pak Bambang selalu menekankan tuh integritas, amanah, jangan mengurangi kualitas dan lain sebagainya gitu.
Nah, itu Mas mungkin barangkali Mas. Siap. Makasih Bang. Sultan. Oke, lanjut. Izin saya baca komenan Mas ya. Monggo, monggo. Izin nanya Mas, untuk subsidi prospeknya ke depan apa masih bagus? Masih bagus Mas kalau rumah subsidi. Jadi rumah subsidi ini kan sekarang kuotanya diperbesar sama pemerintah. Artinya itu menjadi proyek strategis nasional Mas gitu. Karena ketika rumah subsidi itu dihapuskan, mungkin akan banyak subsektor yang terhenti Mas. Jadi berapa puluh industri yang memang berharap dari dari perputaran rumah subsidi gitu. Jadi kalau menurut saya ya rumah subsidi akan terus ada gitu. Programnya akan terus ada, tinggal nanti kuotanya seperti apa gitu. Kalau zaman Pak Jokowi dulu terakhir itu ada kuotanya 260.000 Mas per tahun. Sedibagi se-Indonesia gitu. Jadi kalau Kalimantan tuh termasuk menyerap kuota salah satu yang terbanyak di Kalimantan gitu. Nah, sekarang dari 260.000 kuota rumah subsidi dibikin 3 juta rumah, Mas. Nah, kenapa proyek subsidi itu Mas saya rasa masih bagus? Karena pemerintah sekarang dengan alatnya bikin kementerian baru Mas, namanya Kementerian Perumahan gitu. Dulu kan nggak ada, dulu ada cuman sudah hilang. Sekarang eh, saya lihat ada keseriusan pemerintah untuk melakukan satu terobosan gitu. Salah satunya adalah program 3 juta rumah, kemudian ada kementerian baru namanya Kementerian Perumahan. Saya merasa eh, prospeknya masih bagus sejauh ini. Tinggal nanti ketersediaan lahannya Mas gitu. Nah, kalau dari pemerintah yang saya amati dan saya lihat memang untuk menyerap program 3 juta rumah itu kan banyak membutuhkan lahan Mas gitu. Itu selain dari pengembang-pengembang swasta, pemerintah juga bikin terobosan gitu terkait untuk menyerap kuota 3 juta rumah. Saya lihat ada wacana terkait tanah-tanah sitaan negara yang mau dijadikan lahan rumah subsidi gitu. Nah, itu mungkin salah satunya Mas. Artinya dalam hal ini progresnya masih 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 panas, masih berlanjut gitu. Kalau untuk di Jogja mungkin agak berat karena tanahnya mahal, udah 3 juta, 4 juta, rumah subsidi harganya terbatas gitu. Jadi tidak nutup Mas gitu. Kecuali daerah-daerah tertentu seperti mungkin Kulon Progo masih ada yang harganya di bawah 500 gitu. Kalau Kalimantan harganya murah-murah 200.000, 300.000. Kalau untuk buka proyek subsidi itu masih masuk gitu. Tapi kalau untuk kota-kota besar ya udah nggak bisa gitu. Karena lahannya mahal gitu. Nah, dan marketnya juga luar biasa. Kalau sekarang orang ketika udah mau nikah udah ngambil rumah gitu. Jadi di nasabah saya di perumahan itu 40% itu nasabahnya yang belum nikah Mas. Jadi orang ketika udah mau nikah mengambil rumah atau orang pengantin baru ngambil rumah. Jadi sangat 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 baik sih kalau rumah subsidi gitu. Tapi rumah subsidi itu kelemahannya harganya ditentukan oleh pemerintah gitu. Dan aturannya itu sangat banyak Mas gitu. Jadi teman-teman yang belum terbiasa dengan program LPP pemerintah biasanya cenderung enggan gitu. Jadi enaknya main yang flipper atau main kontraktor gitu untuk cari aman. Karena kalau rumah subsidi ya banyak yang kemudian harus diselesaikan gitu. Kawasan, kemudian legalitas, kemudian ketentuan-ketentuan lain terkait luasan, terkait harga, dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau pengembang-pengembang besar itu jarang ada yang mau mengerjakan rumah FLPP, kayak Ciputra dan lain sebagainya itu nggak mau, karena mereka itu nggak mau mengerjakan proyek yang harganya ditetapin sama pemerintah gitu. Mereka menetapkan harga sendiri gitu. Karena marginnya cuma kecil, 30 juta, 40 juta kalau rumah subsidi. Jadi mereka itu nggak mau proyeknya diatur harga pemerintah gitu. Itu mungkin Mas.
Mas ini dari Mas Yoyo. Bagaimana dengan pendirian rumah subsidi dengan harga tanah mencapai 500.000 per meter? Kalau kalau di sini cenderung nggak masuk Mas. Tapi mungkin kalau di Jawa masuk karena eh, luasannya beda Mas gitu. Kalau di sini luas tanah subsidi itu 140 Mas. Itu kalau di Jawa kan cuma 60 meter, otomatis kalau kemudian luasannya dibagi coupling efektifnya akan lebih banyak Mas gitu. Nah, di sini eh, kalau 1 hektar itu cuma dapat 50 unit Mas. Ya, kalau di Jawa mungkin dapat 100 unit Mas. Kalau rumah subsidi karena luasan tanah cuma 60, di sini 140. Beda separuh luasannya. Otomatis kalau harga 500 kalau untuk di Jawa kayaknya masih masuk gitu. Tapi kalau untuk di Kalimantan enggak masuk gitu. HPP-nya terlalu mahal kalau rumah subsidi. Kalau dengan harga 500.000 untuk wilayah Kalimantan. Tapi kalau untuk wilayah yang luasan tanahnya kecil mungkin masih masuk Mas gitu. Kalau di Jogja itu kalau enggak salah luasnya 60, luas rumahnya cuma 24 Mas. Kalau di Kalimantan kan luas tanahnya 140, bangunannya 36. Jadi dengan harga 500 itu saya rasa belum masuk kalau di Kalimantan. Tapi kalau di Jawa masuk gitu. Aturan sekarang untuk rumah subsidi luas lahan minimal berapa? Tergantung daerah masing-masing Mas gitu. Kalau di Kalimantan saja itu, kalau di tempat saya Banjarbaru itu luas tanahnya 140. Di kabupaten sebelah namanya Kabupaten Banjar itu luasnya 100. Kemudian di Banjarmasin tuh luasnya cuma 72 meter persegi Mas. Jadi satu provinsi saja tiap kabupaten itu beda-beda Mas. Itu diatur sama Pemdanya masing-masing. Ya, nanti diatur sama tata ruangnya masing-masing gitu. Jadi beda beda provinsi, beda kota itu beda ketentuan gitu. Nah, nanti ada dalam ketentuan tata ruangnya di daerah masing-masing. Oke. eh Tadi ini ada beberapa yang nanya, ada beberapa yang kayak kira sudah cukup jelas tadi ya. Bahkan kita sampai bahas rumah subsidi sampai aturan-aturannya dan juga beberapa skenario yang ada. Nah, ini menjadi bekal juga buat teman-teman, terutama yang baru mulai di bidang properti. Saya kira ada beberapa teman-teman lagi ya yang baru mulai, sehingga masih sangat perlu untuk mengikuti terus ya program-program dari Bersama Properti Sentolo Yogyakarta. Nah, buat teman-teman yang penasaran gitu kan atas program-program yang ada di Sentuh Bersama Properti, ya silahkan nanti chat nomor yang sudah yang mengirimkan link Zoom ini kepada teman-teman semua, atau silakan chat nomor yang sudah saya kirimkan di kolom chat ya. Itu tinggal diklik aja, nanti langsung terhubung dengan nomor admin kita. Oke, banyak input pada malam hari ini ya, mulai dari apa aja yang waktu itu seperti Mas Nasir di seperti selama 3 bulan, kemudian dari proyek pertama bersama rekan, kemudian dari proyek kedua subsidi yang bersama komunitas ya Muhammadiyah dalam hal ini, dan berlanjut sampai sekarang di proyek kedua dan selanjutnya. Semoga semakin berkembang Mas Nasir, dan jadi nggak bosan-bosan ya untuk sharing bersama di Channel Properti Sentolo Yogyakarta. Mas, mungkin sebelum saya tutup nih Mas, eh, ada closing statement dari Mas Nasir buat kita semua agar menutup daripada Zoom pada malam hari ini. Ya. Mungkin hanya sedikit mengulang ya apa yang sering disampaikan oleh Pak Bambang di Sentolo itu bahwa memang eh, ya itu bisnis properti itu ya satu sisi ya sangat menggiurkan, tapi satu sisi punya risiko yang besar gitu.
cara membeli risikonya adalah dengan belajar. Jadi saya merasa kita tidak boleh puas diri ya. Kita punya 2 proyek, kita punya 3 proyek, tapi kita tidak boleh berpuas diri ya. Kalau kata Pak Bambang itu, kalau proyeknya nambah, ya ilmunya harus nambah. Itu nggak boleh kemudian hanya sampai di sana. Itu. Jadi kalau proyeknya nambah, ilmunya juga harus nambah. Gitu. Nah itu yang penting itu. Ya apa namanya? Karena kita meyakini gitu. Apa namanya? Satu peradaban itu tidak bisa kemudian lahir tanpa ilmu pengetahuan. Itu. Jadi tidak ada yang kemudian bisa dilakukan selain apa namanya ya kita belajar betul-betul gitu, menuntut ilmu betul-betul gitu. Karena risikonya sangat besar, oleh karena itu kita harus dituntut untuk banyak belajar gitu. Kita harus memahami bagaimana kemudian akta jual beli, bagaimana perjanjian pengingkatan jual beli, bagaimana notaris, bagaimana akta-akta yang lain gitu. Bagaimana di notaris, bagaimana kemudian lakukan negosiasi itu. Bagaimana perjanjian-perjanjian dengan pemilik lahan seperti apa gitu. Kemudian bagaimana draft-draft perjanjian dengan kontraktor dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian ilmu pajak bisa apa namanya dipahami oleh teman-teman pengembang gitu. Nah, banyak hal yang kemudian menjadi penunjang gitu. Jadi saya uh, menyarankan gitu apa namanya ketika kita pengen buka proyek properti, kita harus betul-betul menguasai Mas gitu. Karena ini bukan UMKM gitu. Skalanya adalah skala yang profitnya itu miliaran gitu. Karena profitnya miliaran, kita tidak bisa mengelola dengan cara-cara UMKM. Gitu. Tidak bisa gitu. Jadi benar-benar kita harus betul-betul memahami dulu nih gitu. Dalamnya seperti apa, luarnya seperti apa, kanan kirinya seperti apa gitu. Orang yang sudah punya pengalaman pun bisa terjebak Mas dengan dunia properti. Apalagi kita yang mungkin hanya ikut kelas 2 hari, kelas 3 bulan, kelas yang lain-lain itu apa namanya tidak menjamin atau tidak memberikan garansi selamat dari risiko properti. Nah, tapi semuanya itu bisa dibeli dengan belajar gitu. Yang punya bisnis properti yang sekarang menjalani bisnis properti, uh, saran saya tetap di apa namanya harus tetap dikomunikasikan dengan alumni, dengan senior. Kalau ada tahapan-tahapan yang memang dirasa susah, itu segera dikonsultasikan gitu. Jangan mudah terjebak gitu. Nah itu saja mungkin ya. Kalau membawa nama Sentolo di luar jejaring Sentolo, saya menekankan kapasitas, saya menekankan kapabilitas, saya menekankan integritas gitu. Tanpa 3 itu saya pikir berat sekali gitu. Jadi apa namanya tanpa 3 hal itu saya pikir berat untuk kemudian membranding Sentolo di orang luar gitu. Jadi orang percaya atau tidak sih kita ini pebisnis kalau nggak punya kapasitas, kalau nggak punya kapabilitas, kalau nggak punya integritas gitu. Jadi kalau misalkan kita punya tiga-tiganya itu, ya negonya enak gitu. Kita mau minta investasi berapapun ya tetap dikasih gitu. Ya saya jujur untuk permodalan ya sering ditawarin gitu. Ini Mas, gimana kita invest lagi dan sebagainya gitu. Tapi nanti kita pertimbangkan gitu. Nah itu saja mungkin barangkali Mas. Mudah-mudahan apa namanya bisa bermanfaat ya. Ini bukan ilmu ya, tapi sharing pengalaman saja karena saya adalah santri juga yang masih banyak belajar di Sentolo, banyak kekurangannya mungkin, tapi terus belajar, jangan berpuas diri. Saya pun mengazam kepada diri saya untuk saya tidak boleh berpuas diri. Ketika saya berpuas diri ya saya selesai. Gitu. Jadi jangan merasa ada kebanggaan buka proyek cepat hasilnya ada enggak. Gitu. Pak Bambang itu selalu menekankan yang menjadi pemenang di bisnis properti itu adalah yang bisa bertahan, Mas. Jadi banyak pengembang itu yang cepat naik gitu, tapi tidak bisa bertahan lama. Kenapa? Karena merasa sudah ada modal, sudah sukses di bisnis pertama, di proyek pertama, lalu kemudian apa namanya ingin menego lahan lagi yang lebih besar dan sebagainya. Jadi apa namanya ya terus di-upgrade, terus dipelajari dan saran saya ya jangan lepas dari orang-orang Sentolo gitu. Nah itu saja mungkin Mas dari saya Mas. Terima kasih banyak atas
apa namanya atas undangannya. Mungkin nanti di lain waktu dan kesempatan bisa bertemu. Saya kebetulan ada ditawarin kakak angkat saya di Jogja, lahan luasnya luasnya 1.000 di dekat di Kaliurang dekat UII. Cuman belum ada waktu untuk survei ke sana. Nanti begitu ada jadwal nanti tak kabarin. Siapa tahu nanti bisa diskusi di Jogja gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Eh, Mungkin kalau nanti ada yang mau didiskusikan boleh di Japri saya sharing sharing terkait apa namanya apapun ya boleh saja gitu ya. Kalau passwordnya Sentolo ya pasti kita angkat pasti kita ini gitu. Yang penting passwordnya Sentolo kata Mas Tio. Kalau alumni itu kalau udah dengar Sentolo ya harus bantu gitu. Nah itu mungkin nanti kalau ada yang perlu dibicarakan ya nanti bisa di Japri bisa telepon. Nanti kita luangkan waktunya sama-sama kita mencari jalan keluar. Mungkin itu aja Mas ya. Jadi yang duluan buka project belum tentu yang bisa bertahan gitu. Ya, ya pemenangnya adalah yang bisa bertahan dari badai, dari godaan yang lain, dari guncangan yang lain karena gelombangnya besar di properti itu. Ya, itu sering disampaikan oleh alumni-alumni gitu. Jadi gelombangnya besar gitu. Jangan kemudian merasa apa sukses, jangan merasa buka project baru sudah sukses lalu kemudian kalap mengeksekusi lahan yang besar lagi, tidak menggaransi Mas gitu. Nah, itu aja mungkin Mas. Terima kasih Mas. Siap, siap. Sami-sami Mas Nasir juga semoga ilmunya yang sudah di-share, pengalaman yang sudah di-share pada malam hari ini yang menjadi berkah buat Mas Nasir, keluarga, dan juga buat kita semua yang sudah mendengarkan pada malam hari ini. Jadi berkah dan jadi amal kita di dunia maupun di akhirat. Nah, artinya buat Bapak Ibu dan teman-teman saya yang ingin bergabung lebih intens lagi ya bersama Senam Putih, silakan hubungi nomor yang sudah tertera di kolom chat supaya kesempatan ini tidak jadi terlewat begitu saja. Dan semoga silaturahmi kita pada malam hari ini membawa manfaat yang nyata dan luar biasa buat Bapak Ibu dan teman-teman semua. Dan apabila ada kritik, saran, dan juga usulan, silakan jangan sungkan-sungkan untuk hubungi kami supaya menjadi lembaga yang membawa manfaat ya buat seluruh alam di bumi ini. Mungkin itu dulu yang dapat kami sampaikan selaku panitia dan juga tim dari Wisnu Mukti. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Nantikan lagi eh, acara pada selanjutnya, kala selanjutnya, dan tetap stay tune di grup dan kita silaturahmi di online supaya tidak terputus dan menjadi berkah rezeki dan panjang umur sesuai sabda Nabi Muhammad SAW. Oh iya, rekaman ini akan saya share nanti besok pagi mungkin sudah ada di YouTube Sentolo TV. Jadi stay tune dan juga yang mau linknya di WA saya di nomor yang sudah saya. Pamit ya Mas ya. Siap, saya Oke, tutup. oke. Kita tutup Oke. dengan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Assalamualaikum.